Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bil ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat dan nikmatnya kita dapat menjalankan ibadah di malam ini, yaitu malam ke-22 bulan Ramadan 1444 Hijriah atau 12 April 2023 Masehi. Salawat serta salam tidak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, serta umatnya hingga akhir zaman. Kaum muslimin rahimakumullah, sebelum kita melanjutkan ibadah sholat tarawih berjamaah pada malam ini, izinkan kami sebagai MC menyampaikan beberapa pengumuman. Yang pertama, yang bertindak sebagai petugas pada malam ini adalah saya, Herman, sebagai MC, Bapak Fadil sebagai imam sholat isya, dan Ustadz Endi Suhendi sebagai imam sholat tarawih, kultum, dan witir. Adapun Bapak Haji Ahmad Kosasi sebagai Bilal. Alhamdulillah, semua telah berada di tengah-tengah kita. Sementara itu, untuk tugas pada esok malam adalah Amar Malik sebagai MC, Bapak Haji Ahmad Kosasi sebagai imam sholat isya, dan Ustadz Asep Saifuddin sebagai imam sholat tarawih, kultum, dan witir. Adapun saudara Dede Abdussalam sebagai Bilal. Pada bapak-bapak diharapkan untuk mempersiapkan diri. Pengumuman yang kedua, laporan hasil pengumpulan infak dan sedekah pada malam sebelumnya, yaitu sebesar Rp5.525.000. Total hingga malam ini sejumlah Rp13.385.000. Yang ketiga, sedekah untuk berbuka puasa dari warga RT 01, RW 04, dan RW 03. Sedekah pembangunan atau tempat pemandian mayat dari Bapak Agus Fitrianto RT 0104 sebesar 1 juta. Selanjutnya, sedekah pembangunan dan tempat pemandian mayat dari Bapak Wawan Blok E nomor 41 RT 0204 sebesar Rp500.000. Untuk itu kami ucapkan jazakumullah khairan katsiran kepada jamaah yang telah menginfakkan hartanya di jalan Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas dengan kebaikan berlipat ganda. Demikian pengumuman yang dapat kami sampaikan, kurang lebih kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'in wa nastaghfiruh wa min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi sayyidina Muhammad. Allahumma sahli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul 'azim. Pertama dan utama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada hari yang keberapa ini, Pak?
ke-22 ya. Alhamdulillah kita masih diberikan kekuatan sehingga masih bisa melaksanakan segala perintahnya, terutama menjalankan ibadah puasa dan juga ibadah-ibadah lainnya. Salawat serta salam senantiasa Allah limpahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, kepada para sahabatnya, dan insyaallah kepada kita selaku umatnya yang istiqomah menjalankan sunnah-sunnahnya dan mengharapkan syafaatnya kelak di yaumil akhir. Yang saya hormati Bapak Ketua DKM Al-Musaddiq beserta staf dan jajarannya, yang saya hormati para alim ulama, ustadz-ustadzah yang ada di wilayah Al-Musaddiq. Terlebih dahulu kami sampaikan permohonan maaf. Seharusnya pada malam hari ini Ketua DKM Ar-Rahman yang hadir di malam hari ini, tetapi karena ada halangan, beliau mewakilkan kepada saya, dan insya Allah nanti pada tanggal 17 bisa hadir untuk bersama-sama melaksanakan kegiatan tarawih dan kultum. Bapak, Ibu, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya kutip salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, yaitu innallaha thayyib la yaqbalu illa thayyib. Yang kurang lebih artinya, sesungguhnya Allah itu baik dan hanya menerima yang baik. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentunya sudah hampir di fase ketiga kita melaksanakan kegiatan ibadah Ramadan, dan hampir setiap tahun yang kita rasakan 10 akhir bulan Ramadan kita mengalami kemajuan. Ini contohnya, sab kita sudah mulai maju ya, dan itu terjadi di mana-mana. Pertama hari kita laksanakan sholat tarawih sampai ke jalan ya, sampai ada jamaah yang nggak kebagian tempat duduk, saking antusiasnya para jamaah menyambut datangnya bulan Ramadan. Tapi beriringnya waktu, ternyata sekarang mulai terlihat, Pak, kalau kita ibaratkan ini seperti perlombaan lari maraton nih ya. Ini kalau lari maraton di start itu semua orang masih bersemangat ya, dan tentunya berbeda-beda dalam melaksanakan kegiatan maratonnya ya. Ada yang memang dari awal langsung ngegas, lari secepat-cepatnya, tapi ternyata di kilometer kelima yang harusnya 30 km sudah kehabisan bensin ya, akhirnya gugur. Dan itu pun yang terjadi ketika melaksanakan kegiatan ibadah Ramadan. Ternyata 10 hari terakhir di bulan Ramadan ini berulang kali disampaikan oleh para ulama, yang rame nanti akan muncul di mana, Bu? Pak, di pasar ya, di mal-mal, di jalan-jalan, dan itu terjadi setiap tahun. Hari ini kalau Bapak Ibu sore jam 4 keluar komplek, itu luar biasa macetnya ya, sampai nggak gerak, Bu. Itu setiap tahun kita rasakan berulang-ulang. Padahal Ramadan ini ada beberapa hal yang menjadi patokan kita berhasil atau tidaknya Ramadan kita laksanakan. Karena menurut para ulama, Ramadan ini salah satu bentuk training, bentuk edukasi, bahkan kalau dalam kesehatan ini bentuk detox ya. Jadi kita selama hampir sebulan penuh itu, selama hampir 11 bulan diisi makanan panas, pedas, asin, pahit, semua masuk ke tubuh kita.
termasuk juga minuman yang panas, yang dingin, yang berwarna, yang coklat dan lain sebagainya, itu dibersihkan di bulan Ramadan selama 1 bulan. Jadi kalau puasanya berhasil, maka akan terlihat banyak orang yang sehat setelah Ramadan. Karena kita dari pagi sampai dengan maghrib itu tidak mengkonsumsi apapun, sehingga organ tubuh kita menjadi fresh lagi. Nah, harusnya ketika selesai Ramadan, badan menjadi segar, sehat kembali. Kemudian training yang dilakukan selama bulan Ramadan, yang paling utama yaitu puasa itu sendiri. Ya, mungkin setelah Ramadan kita akan dihadapkan dengan pilihan, ya, karena ada yang namanya puasa Syawal 7 hari. Nah, ini lumayan cukup berat, karena ketika orang-orang bergembira, makan minum sepuasnya, kita dihadapkan pilihan mau puasa Syawal atau tidak. Padahal puasa Syawal itu pahalanya luar biasa, ya. 7 hari puasa Syawal itu diibaratkan kita puasa selama 1 tahun penuh. Itu luar biasa pahala yang didapatkan, karena memang cobaannya tidak mudah, ya. Nah, oleh karena itu banyak para ulama yang mengajarkan supaya kita bisa tetap melaksanakan puasa Syawal, boleh sekaligus 7 hari berturut-turut yang afdolnya. Tapi kalau tidak kuat, boleh dengan cara puasa Senin Kamis, Pak. Ya, Senin Kamis, Senin Kamis, Senin Kamis. Nah, itu bisa sekaligus berbarengan dengan puasa tersebut, sehingga mengurangi beban kita yang harus 7 hari berturut-turut. Tapi insya Allah kalau para jamaah di musola ini, saya yakin 7 hari berturut-turut bisa melaksanakannya. Kemudian pendapat lain menyebutkan, bagaimana kalau puasanya ada yang bocor atau yang batal. Ini ada 2 pendapat, Pak. Yang pertama adalah lakukan dulu puasa Syawal. Kenapa? Karena puasa Syawal itu terbatas bulannya, Pak. Ya, terbatas bulannya. Nah, setelah puasa Syawalnya selesai, baru segera lakukan bayar puasa yang bocornya tadi. Ya. Itu harapannya apa? Karena sebelum puasanya lunas, itu amalan-amalannya belum bisa dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, pendapat yang kedua, segera bayar dulu puasa Ramadannya, baru segera laksanakan puasa Syawal. Ya, tidak usah diperdebatkan, dua-duanya boleh. Kemudian yang kedua, hikmah dari kegiatan puasa yaitu baca Al-Quran. Karena di dalam bulan Ramadan ini adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Ya, bahkan di mana-mana diperingati sebagai malam nuzulul Quran. Sehingga rasanya kurang afdol kalau dalam bulan puasa kita tidak bisa menghatamkan Al-Quran 30 juz. Insya Allah yang belum masih ada kesempatan 10 hari terakhir untuk bisa melaksanakan menghatamkan Quran. Berat. Ya, maka boleh dicicil setiap sholat fardu atau di pagi hari, ya, atau ketika dalam waktu-waktu senggang segera dicicil. Karena kalau kita sudah tertinggal saja, ini hari ke-22, ini kita masih di juz 11, 12, berat sekali, ya. Tapi kalau mengikuti biasanya 22 juz sudah bisa dilaksanakan. Syukur-syukur sebelum akhir Ramadan kita sudah bisa menyelesaikan Al-Quran. Hikmahnya apa? Hikmahnya setelah kegiatan Ramadan, baca Qurannya jangan ditinggalkan. Karena itulah inti dari kehidupan seorang muslim. Karena semua apa yang ada di dalam Al-Quran itu terkait dengan kehidupan kita. Kemudian yang ketiga, hikmah dari Ramadan berulang-ulang kita sampaikan, yaitu terkait dengan sedekah.
Ini luar biasa sekali. Biasanya di bulan suci Ramadan tadi kami dengar bahwa alhamdulillah infak untuk malam ini ada 500.000 rupiah. Dan ini jarang terjadi di bulan-bulan biasanya. Maka ini kesempatan untuk kita untuk bisa berlomba-lomba untuk bersedekah. Ya, bisa dalam bentuk harta, bisa dalam bentuk makanan dan lain sebagainya. Ya, apalagi orang yang memberi makan orang yang berpuasa, maka Allah memberikan pahalanya sama persis dengan orang tersebut puasa tanpa mengurangi orang tersebut berpuasa. Pengertiannya begini, Bu. Kalau orang puasa itu dari mulai pagi dia melaksanakan amaliyah yang baik, maka insya Allah orang yang ngasih makannya akan dapat pahalanya. Dia sholat duha, kita dapat pahalanya sholat duha. Ya, dia sholat sunat ba'diyah, kita dapat pahala sunat ba'diyah. Makanya disarankan walaupun hanya memberi 1 gelas aqua dan sebutir kurma, itu bisa memberikan pahala buat orang yang menyempatkan untuk bersedekah. Apalagi di bulan suci Ramadan ini, insya Allah berlomba-lomba untuk memperbanyak sedekah. Kemudian ada yang ingin kami sampaikan terkait dengan hadis yang sudah kami sampaikan, bahwa Allah itu maha baik dan hanya menerima amal-amal yang baik. Itu kalau kita kategorikan, yang pertama adalah dari segi amaliyah ibadah, terutama sholat. Ada 3 hal yang menyebabkan sholat kita tidak diterima. Ya, yang pertama adalah sholatnya seorang istri, tapi suaminya marah. Ya, itu sholatnya 40 hari tidak diterima, Bu, Pak. Jadi kalau ada hal seperti itu, maka segerakanlah untuk meminta maaf. Karena biasanya yang namanya rumah tangga pasti selalu ada gesekan-gesekan dan lain sebagainya. Makanya kalau suami marah kepada istri, segera meminta maaf. Karena walaupun ibu sholat selama 40 hari, itu tidak akan Allah terima sebelum suaminya memaafkannya. Nah, pertanyaannya begini, bagaimana Pak kalau suami saya marah terus? Ya, nah ini lain cerita, Bu. Jadi kita harus meminta maaf. Perkara nanti suaminya tidak memaafkan, itu beda cerita. Yang penting istri sudah meminta maaf atas segala kesalahan yang diperbuat. Jadi kalau kondisinya suaminya masih marah, maka itu hanya Allah Subhanahu wa taala yang bisa memberikan jawaban. Kemudian yang kedua terkait dengan sholat, yaitu orang yang sholat tidak akan diterima sholatnya selama 40 hari yang pergi ke dukun. Orang sekarang nyebutnya orang pinter, Pak, paranormal, ya. Dan Masya Allah, bahwa zaman sekarang yang namanya paranormal itu dibungkusnya dengan agama, ya, pakai sorban, pakai jubah, ya. Kemudian amalan-amalannya juga seolah-olah pengajaran dari Al-Quran dan Sunnah Nabi. Tetapi ada hal-hal yang di luar konteks yang diajarkan oleh Rasulullah. Makanya barang siapa orang yang datang ke dukun, maka 40 hari itu pahalanya, sholatnya tidak akan diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga adalah orang tidak akan diterima sholatnya kalau meminum minuman keras. Insya Allah mudah-mudahan di perumahan kita pada umumnya ini sudah jauh, dan semoga saja kita terhindar dari hal-hal tersebut. Kemudian yang kedua, Allah menerima yang baik yaitu dari segi harta, ya. Allah akan menerima harta yang jelas asal usulnya.
yang jelas halal haramnya. Maka ketika kita bersedekah, pastikan sedekah yang kita keluarkan itu betul-betul dari harta yang halal. Walaupun sedikit, apalagi banyak, insya Allah itu akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena banyak kejadian, apalagi sekarang zamannya medsos, Pak. Banyak sekali kita lihat seorang bandar judi dapat untung, kemudian seluruh keuntungannya disedekahkan. Ini bagaimana, diterima atau tidak? Kalau hartanya haram, diibaratkan kita nyuci pakai air kencing. Jadi akan kotor. Jadi pastikan sedekah yang kita keluarkan walaupun sedikit, insya Allah berkah dan insya Allah akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang terakhir yaitu dari segi keyakinan, ya, ucapan yang baik, keyakinan yang baik harus kita lakukan karena terjadi pada saat ini. Ibu-ibu, bapak-bapak, kita mesti sangat ketat mengawasi anak-anak kita, apalagi di zaman medsos saat ini. Itu luar biasa pengaruh handphone, karena kita merasa setelah mengasih handphone anak jadi anteng, anak jadi diam, padahal di dalamnya sangat banyak terjadi kemudorotan. Kita bisa lihat zaman sekarang, ketika anak-anak kita nasihati, itu kebanyakan itu malah melawan sama orang tuanya. Bahkan yang paling bikin kita bingung, ketika kita kasih nasihat, jawabannya apa, Bu? Kamu nanya, tuh anak zaman sekarang, Bu, nggak seperti zaman dulu, Bu. Kalau dinasihati itu pasti nunduk, pasti dengerin. Sekarang ngebalik-balikin apa yang diomongkan oleh orang tuanya. Apalagi sekarang banyak sekali modus-modus yang terjadi. Dan yang paling membahayakan adalah terkait dengan akidah dan terkait dengan pergaulan. Sekarang banyak sekali medsos yang LGBT. Itu menjaring anak-anak muda, anak-anak kecil yang diajak masuk ke dunia mereka, kemudian nanti dimanfaatkan dan akhirnya masuk ke dalam lingkaran mereka. Ini sangat membahayakan sekali. Kemudian ucapan-ucapan yang baik juga harus kembali kita dengungkan, Bu. Ya, kalau nerima sesuatu yang Allah karuniakan, alhamdulillah. Memulai semua pekerjaan, bismillah. Nggak apa-apa, harus kita mulai dengungkan lagi. Karena sekarang anak-anak zaman sekarang itu sudah mulai lupa apa-apa yang baik untuk dilakukan dengan ucapan-ucapan yang baik. Ya, kemudian juga yang terakhir, semoga di 10 hari terakhir bulan Ramadan ini kita semua mendapatkan Lailatul Qadar, karena janji Allah di dalam surat Al-Qadar bahwa malam Lailatul Qadar itu lebih baik dari 1000 bulan. Artinya kalau kita definisikan itu sekitar kurang lebih 83 tahun. Pengertiannya, selama 83 tahun itu kita beribadah tanpa membuat kesalahan. Nah, itu moga-moga para jamaah yang hadir pada malam hari ini khususnya, dan semua yang hadir untuk mendengarkan, semoga Allah memberikan syafaat keberkahan dan insya Allah kita mendapatkan malam Lailatul Qadar. Kemudian terakhir dari pengurus DKM Ar-Rahman, kami juga mengundang kepada ibu-ibu, para bapak yang ingin melaksanakan kegiatan sholat Qiyamul Lail. Insya Allah besok malam, setiap malam ganjil kita melaksanakan sholat Qiyamul Lail secara berjamaah, dan kita memanggil ustadz imamnya langsung dari Al-Azam. Mudah-mudahan ini bisa diikuti oleh kita semua. Biasanya memang kita melaksanakan kegiatan di malam ganjil itu sendiri-sendiri. Maka ini ada program yang mungkin bisa sama-sama kita laksanakan. Kami mengundang kehadirannya kepada Bapak Ibu semua mulai jam 2 sampai dengan jam 3 pagi.
Jadi kepada ibu-ibu, para jamaah yang mau datang, insya Allah kami tunggu kehadirannya di Masjid Ar-Rahman besok malam tanggal 23, kemudian tanggal 25 dan 27 Ramadan. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.